Kemunculan busa seperti awan hitam di Subang, Jawa Barat mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Awan, gimana ya? Awan. Awan. Awan ini mah. Deddy meminta Kementerian Lingkungan Hidup menyelidiki untuk memastikan sumber munculnya busa hitam. Sebelumnya warga Dusun Kondang Subang digemparkan dengan fenomena kemunculan awan hitam yang terbang di langit dan mendarat di area sawah dan perkampungan warga. Awan yang menyerupai busa air berwarna hitam dengan bau asam diduga berasal dari limbah pabrik. Awan ini mah. Gumpalan busa awan, saya sudah minta nih, kan itu tim ya, kan tidak boleh disimpulkan oleh gubernur. Nanti tim dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pengecekan. Apa itu? Di sisi lain, Polsek Patok Besi, Pantura, Subang, Jawa Barat memastikan busa yang menyerupai awan hitam berasal dari luar Subang, tepatnya dari sebuah pabrik di Karawang. Fenomena itu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang yang mendorong busa naik ke udara dan berpindah dari Karawang hingga ke Subang. Polisi memastikan busa tidak beracun. Dari pihak kepolisian sudah mengecek bahwa buih busa itu berasal dari satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi bukan yang ada di wilayah Subang. Karena mengingat pada hari Jumat itu ada hujan cukup besar dan angin, jadi buih tersebut terbang ke wilayah Subang ataupun wilayah Patok Besi. Kami juga tadi sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa buih tersebut tidak mengandung beracun. Lalu dari mana asal awan hitam di langit Subang? Kita tanyakan langsung ke pengendali dampak lingkungan, ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Subang. Sudah ada Kang Cece Rahman. Kang Cece, ini sudah dipastikan awan hitam ataupun busa berwarna hitam yang sempat terbang di langit Subang ini berasal dari mana, Kang? Nah, sumbernya kita juga kurang tahu ya. Yang jelas pengakuan masyarakat bahwa busa yang terjun yang jatuh ke halamannya itu berwarna kehitaman dan ada karakteristik minyaknya. Tetapi ketika masyarakat ataupun warga yang menemukan itu kemudian menyiramkan air, itu sudah hilang. Apalagi ditambah kemudian di sorenya kan hujannya besar. Nah ini yang pada saat kami tim dari DLH itu ke lapangan pada hari Senin itu tidak ditemukan apa-apa. Oke. Kemudian disambung lagi hari ini pagi-pagi tadi ada tim dari DLH bersama dengan dari KLH, juga dari DLH Provinsi, dari Polda Jabar dan juga Polres yang didampingi oleh kita itu tidak menemukan busa ataupun buih ya. Ya, Kang Cece, tapi kan ini kan polisi sempat menyebutkan bahwa asal dari busa hitam ini diduga berasal dari salah satu aktivitas industri di Karawang. Sudah sempat mengkonfirmasikah terkait hal ini? Saya sempat berkomunikasi dengan DLH Karawang yang memang hari Kamis malam Jumat itu ada kebakaran di perusahaan limbah B3. Tetapi ketika diperlihatkan buihnya itu di sana itu tidak ada buih. Di sana itu tidak ada buih tapi memang ada keluar limbah oli bekas ya. Kita di juga sana tidak itu artinya di ya, tempat pembuangan limbah kah atau di pabriknya ketika Anda mencek ini? Saya kan konfirmasinya ke DLH Kabupaten Karawang ya, dan tidak ada kesamaan karakteristik ya, sehingga bingung juga ketika kita apakah dari Karawang atau dari mana. Yang jelas memang ketika kita ke lapangan tidak ditemukan buihnya, kita sepakat kalau di kemudian hari ada gejala dialami oleh masyarakat, ada gatal-gatal atau apapun, nanti kita akan ambil sampel apakah itu airnya ataupun itu tanah. Oke, lalu apa antisipasinya? Kan kita kalau ini memang menimbulkan bau tidak sedap dan juga ini diduga berasal dari limbah pabrik, tentunya tidak bisa menunggu lain waktu. Apa yang bisa diantisipasi agar tidak merugikan masyarakat tentunya?
kita menghimbau ke perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Subang untuk lebih apik lagi di dalam mengelola air limbah ataupun pengelolaan lingkungan di perusahaan-perusahaan itu harus lebih apik lagi sesuai dengan dokumen yang dibuat oleh mereka itu sendiri. Oke, kalau dari DLH sendiri dugaannya apa ini? Ya kita kalau tidak bisa diuji susah juga kan. Tidak ada barang buktinya kan. Kalau misalkan ada dari foto tidak bisa terlihat. Apakah sudah meminta keterangan dari warga setempat? Menurut keterangan dari warga yang kita temui itu baunya tidak menyengat, tetapi ada karakteristik seperti minyak, kan gitu. Nah pada saat itu langsung disiram sama warga, kan gitu. Setelah disiram ya udah hilang. Mengurai dengan dengan karena dekat dengan drainase, mengurai dengan air yang ada di drainase itu, ditambah hujan besar kan gitu. Oke, artinya belum ada tindakan konkret apapun dari DLH Subang ya, Kang Cece ya? Tindakan konkretnya kita menemui pengadu yang melaporkan ke Pak Bupati yang ditindaklanjuti oleh kita. Tetapi ketika misalkan tidak ada barang bukti yang diperlihatkan di dalam video, ya susah juga kita ngambil sampelnya. Makanya kita menyampaikan ke warga ketika ada gejala ataupun ada gatal-gatal atau segala macam di sekitarnya, bisa lapor ke kami sehingga kami ngambil sampel apakah air itu tercemar atau tidak. Baik, terima kasih Kang Cece Rahman, pengendali dampak lingkungan, sama-sama. ahli muda DLH dari Subang. Selamat sore. Sore.